Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Febrianti dari Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan dengan NIM 243169020010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia, yaitu tuberkulosis atau lebih dikenal dengan TBC. Nah, tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menyerang saluran pernafasan, khususnya paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sering disingkat menjadi TBC atau TB, dan termasuk penyakit menular yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Walaupun umumnya menyerang paru-paru, TBC juga bisa menyerang bagian tubuh lainnya seperti kulit, tulang, dan sendi, otak dan saraf, mata, bahkan kelenjar getah bening. Jadi, bukan hanya batuk-batuk saja, penyakit ini bisa berdampak luas pada organ tubuh lainnya. Nah, kemudian tanda-tanda atau gejala umum dari TBC paru biasanya berupa batuk berdahak yang tak kunjung sembuh atau lebih dari 2 minggu, disertai dengan demam ringan yang tak kunjung sembuh, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, dan mudah lelah. Namun, jika infeksi terjadi di luar paru-paru, gejalanya bisa berbeda-beda. Misalnya, nyeri di punggung bisa menjadi tanda TBC tulang belakang, atau adanya benjolan di leher bisa menandakan infeksi TBC pada kelenjar getah bening. Jika seseorang mengalami gejala-gejala seperti ini, maka perlu segera dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter, termasuk pemeriksaan laboratorium, radiologi. Untuk radiologi bisa seperti fototoraks. Dari hasil pemeriksaan bisa ditemukan tanda-tanda seperti leukositosis atau peningkatan sel darah putih, anemia, hingga adanya bakteri TBC pada dahak pasien. Lalu, siapa saja yang berisiko tinggi terkena TBC? Nah, biasanya mereka yang kontak langsung atau dekat dengan penderita TBC, orang lanjut usia, anak-anak, pengguna psikotropika, orang dengan daya tubuh lemah seperti pengidap HIV, serta mereka yang tinggal di lingkungan padat penduduk atau dengan akses kesehatan yang rendah. Faktor-faktor tersebut membuat seseorang lebih mudah terinfeksi karena sistem kekebalan tubuhnya menurun atau karena sering terpapar bakteri penyebab TBC. Nah, teman-teman, penularan TBC terjadi melalui udara terutama saat penderita batuk atau bersin. Butiran kecil yang mengandung bakteri TBC bisa terhirup oleh orang lain dan masuk ke paru-paru. Karena itu, pencegahan menjadi sangat penting. Ada beberapa cara sederhana untuk mencegah penularan TBC, seperti menghindari percakapan atau kontak langsung dengan orang yang menderita TBC. Yang kedua, menjaga sirkulasi udara di rumah atau tempat kerja agar udara segar bisa masuk dan keluar dengan baik. Lalu, menggunakan masker ketika harus berinteraksi dengan pasien TBC. Langkah-langkah sederhana ini bisa membantu memutus rantai penularan dan melindungi diri maupun orang lain di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu pengobatan. TBC bisa disembuhkan asalkan penderita minum obat secara teratur dan lengkap selama 6 bulan berturut-turut sesuai anjuran dokter. Obat yang digunakan disebut OAT atau obat anti tuberkulosis. Ketidakpatuhan dalam meminum obat dapat membuat bakteri menjadi kebal dan menyebabkan penyakit TBC sulit disembuhkan. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk disiplin, disertai dengan pola makan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan berhenti merokok, serta menghindari alkohol. Dalam proses penyembuhan, keluarga juga berperan penting sebagai pengingat agar penderita tidak lupa minum obat. Hal ini dikenal dengan strategi DOTS, singkatan dari Directly Observed Treatment Structures. Dalam strategi ini, ada seorang yang ditunjuk sebagai pengawas minum obat untuk memastikan pasien meminum obat dengan baik dan benar. Biasanya, pengawas minum obat tersebut berasal dari keluarga dekat maupun kerabat pasien. Strategi DOTS ini terbukti sangat efektif, bahkan bisa mencapai angka kesembuhan hingga 95% bila dilakukan dengan baik. Nah,
DOTS sendiri memiliki 5 komponen utama, yaitu 1. Adanya komitmen pemerintah dalam penanggulangan TBC. Yang kedua, peningkatan deteksi dini dan kemampuan diagnosis di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pengobatan TBC jangka pendek dengan pengawasan langsung oleh pengawas minum obat. Yang keempat, ketersediaan obat anti TBC yang konsisten dan mudah dijangkau. Dan yang kelima, sistem pencatatan dan pelaporan pasien yang mudah dan baik. Dengan kelima komponen ini, diharapkan angka kejadian TBC di Indonesia dapat terus menurun. Kesimpulannya, TBC adalah penyakit menular yang berbahaya, tetapi bisa dicegah dan disembuhkan dengan pengobatan yang tepat serta disiplin. Kunci utamanya adalah deteksi dini, pengobatan teratur, dan dukungan keluarga serta lingkungan sekitar. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan TBC dengan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari penyakit menular. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.